Ya, ini sarapan pagi di Hotel Ricci di Kota Malang. Makanannya sederhana karena memang hotelnya juga hotel yang low budget. Ini dia nasi goreng dan lain sebagainya. Jadi kita nginap di sini Hotel Ricci Kota Malang. Ini sangat strategis sekali karena ini berada di pusat Kota Malang. Masya Allah, di sana ada alun-alun Kota Malang. Di sini juga ada Mall Sarinah dan hotel kita yang ini. Hotelnya agak tua tapi bagus, masih bersih, pelayanannya juga bagus. Ini suasana pagi di hotelnya. Tempat sarapannya di sini. Ya, alhamdulillah, ini kita ada di depan Masjid Agung Jami Kota Malang. Masya Allah, bagus masjidnya. Ini tepat di depan masjid ini ada alun-alun Kota Malang. Nah, ini alun-alun Kota Malang, tempat warga Malang beristirahat, berolahraga. Ada para pedagang juga di sini. Ada air mancurnya juga. Ini Masya Allah. Di sebelah Masjid Agung ini juga ada gereja di sana tuh. Ada gereja. Nih, di sini masjid. Alun-alun Kota Malang, banyak pedagang juga. Oh. Banyak orang olahraga juga kalau pagi. Katanya air mancurnya kalau malam ada lampu-lampunya gitu. Di sini. Ini ada rumah burung juga di sini dan ada burungnya. Ini rumah burung. Sangat teduh, asri juga. Oh, kita bisa duduk-duduk juga di sini, ada tempat duduknya. Di sini. Alhamdulillah. Tapi tempat duduknya bukan kayu. Banyak burung juga di sini, guys. Oh, burung-burungnya bisa dikasih makan. Di sini burung-burung. Ya, pokoknya keren lah. Nah, di sini ada tulisannya alun-alun Malang. Masya Allah. Ya. Oh, ini keren ini. Manut Kiai, manut Habib, ikut Kiai, ikut Habib. Woi. Habaib. Ini Mall Sarinah, pas di depan alun-alun Malang. Nah, ini tulisannya alun-alun Malang. Kita foto-foto dulu, guys. Nah, ini masih di daerah alun-alun Kota Malang. Keren di sini. Sangat bagus sekali. Dan kita tepat ada di depan gereja. Sana juga ada gereja tadi. Berseberangan gerejanya. Ada tukang becak juga di sini, masih ada beroperasi. Ini ada mall di sini. Dan ini ada petunjuk jalan. Insyaallah, tabarakallah. Ini kita naik jembatan penyeberangan di Kayu Tangan, Malang.
Kota Malang. Jadi ini daerah semacam tempat kafe-kafe nongkrong anak muda, namanya Kayu Tangan. Banyak kafe-kafe juga, tempat-tempat nongkrong anak muda juga banyak. Ini juga ada kereta tua. Ini tempat penyeberangannya. Turun ke bawah. Jadi kita nginap di sini. Ini Ricci Hotel di pusat kota Malang. Memang dia agak tua gini. Cuma dia berada di tengah-tengah kota Malang dan hotelnya lumayan ramai. Masya Allah, tabarakallah. Di sini kamar kita. Masuk ke dalam sini. Di sini. Ini kamar kita guys, 141. Bismillah. Ya, hari ini kita diajak lagi jalan-jalan sama dosen dan dosennya Mbak Kiki dan Mas Hanung. Masya Allah. Ini supir kita. Ini kota Malang. kemarin kan gelap hujan. Malang tuh begini nih, banyak pohon-pohonnya. Terus dulu itu bisa dua arah, sekarang jadi searah. Yang aku cerita kemarin dulu itu jadi, Iya, ini searah semua ya. Iya, dulu itu dua arah semua ya sebenarnya. Baru aja kira-kira sebelum nggak ada berapa tahun ya mas, habis COVID itu. Bingung orang biasanya tuh. Iya, jadinya bingung aja. Perut siap ya? Siap. Kosong. Tadi kok coba di Jamek akhirnya. Kemana? Masih Jamek. Nggak sempat. Oh. Cuma sempat ke situ aja pergi tadi. Masjid Jami. Iya. Sini dekat tadi. Kalau kita ngelafalannya di masjidnya masih Jamek, bukan Jamek lagi. Oh. Di sini kalau Jawa jadi Jamek gitu. Ya, ini kita ke Pasar Oro-Oro Dowo di Kota Malang. Diajain. Katanya ini pusat kuliner Kota Malang. Rame nih. Tuh, Oro-Oro Dowo. Tuh. Ini dia Oro-Oro Dowo. Foto dulu guys. Sini juga ada apa? Kita foto dulu. Jadi pasar ini seperti menjual berbagai jajanan, makanan gitu. Muda ada ya? Ada. Kalau katanya tulang muda. Makan sini. Makan sini. Mau sepiring-sepiring apa? Aku sepiring berdua. Sepiring berdua aja. Ya, lauknya pilih ya. Nasi bawangnya. Lauknya maunya apa?
Apa? Kalau saya Aku nggak ngerti. ini apa ini? Pilihin aja. Ada apa yang ini aja? Kok ayam? Ini apa? Ini senang aja yang ini enak ini, babat rawis. Babat ini? Itu paru-paru mbak ya. Ini usus. Itu apa itu? Ayam. Ini tulang muda enak ini. Oh ya, aku tulang muda juga. Ini apa? Ya udah, itu aja kita. Tulang muda. Dua. Enggak, aku katakan ini. Tulang muda apa ini ya? Satunya Ini apa, Mbak? Babat rawis enak. Apa itu? Oh, babat. Mau ya? Nama makanannya apa? Nasi buk. Nasi buk. Oh, nasi buk. Layarnya nanti apa? Ada gini dia campurannya, paru, ayam, tulang muda, usus. Dua. Satu apa tadi? Mas, aku makan dulu tadi. Satu apa tadi? Ini sama ini. Babat sama tulang muda. Gini jadinya guys. Nasi buk. Kita coba dulu makannya ya. Bismillah, kayak pecel gitu kali. Nah, ini bubur Madura. Bubur mutiara. Enak juga guys. Isinya macam-macam. Ada Ini yang tadi sudah habis. Enak. Alhamdulillah. Nih bubur Madura nih. Campur-campur gitu. ikan. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang terakhir kita hari ini, Mas Hanung dan Mbak Kiki. Jadi banyak orang luar kota kesini. Ini kopi tradisional, Masya Allah. Gado-gado, bagoplek, bakso goreng. Oh ya, ya. Yang frozen. Ini yang kita makan. Ini yang untuk di mobil. So kayak pentol gitu tapi digoreng. Oh. Bakso. Kalau sini bilangnya bakso tuh ya apa ya? Kalau kami bilang tuh pentol namanya. Bakso ini kalau di sini ini ya kan? Bukan, baksonya itu ya bakso yang biasa Lekap. yang enggak. Yang Bakso itu yang bunder-bunder bakso namanya. Bakso kan. Kalau di Samarinda bakso itu bakso yang ada mie yang langsung komplit. Nah, kalau kita jadi di sini Kalau mau makan yang bakso goreng komplit sama mie-nya itu disebut apa? bakso. Bakso. Kalau kami bilang ini pentol. Kalau pentol kan itu ini cilok. Oh, cilok. Ya, kalau Ya. kami Ini di sini bakso goreng. Oh, bagoplek. Jadi goreng gitu, guys. Kita beli, guys, untuk dibawa ke Samarinda. Kita masuk ke dalam pasarnya. Jadi memang banyak orang dari luar kota juga kalau hari Ahad sama Sabtu. Pasar tapi bersih. Dan ini beli kerupuk juga. Masya Allah. Dibawain Mbak Kiki. Mana Mas Hanung? Nih. Bersih pasarnya. Nah, ini dulu percontohan awal ini. Tapi harus digoreng sendiri. Oh. Awas. Awas. Pastel, kue basah, tempe. Aneka buah, tahu sukun. Ote-ote farm. Ote-ote farm.
Ya banyak sekali guys, ini jajanan dan lain sebagainya. Jadi ini dia ote-ote dan lagi viral di Malang ya. Namanya ote-ote farm. Masya Allah, kita dibeliin lagi guys untuk dibawa pulang ke Samarinda. Ini katanya Mas Toyo, dia jual buah-buahan impor. Ada Stella Meksiko dan lain sebagainya. Masya Allah, pasarnya bersih guys, dan di sini disediakan troli juga untuk para pembeli. Bagus untuk jadi pasar percontohan, pasar tradisional tapi lebih kepada konsep modern gitu. Ada nama-namanya gini. Dengan begini kan orang jadi seneng masuk ke dalam. Orang-orang Chinese nih, orang-orang lokal, para turis, karena bersih, mirip mall lah gitu konsepnya. Disediain troli gini di luar pasar. Jadi konsepnya sangat modern sekali, bersih, nyaman bagi para pembeli yang mau berbelanja di sini. Oh, pasar tradisional. Ya, kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Bismillah. Nah, ini kita ada di Pasar Kelojen. Ini ada kopi legend, kopi khas Malang. Sejak 1953, kata Mbak Kiki, saya mau dikasih ini lagi guys. Oh, ini bikin sendiri kopinya nih. Rame guys, orang jual kopi aja rame gini. Sampai ngantri orang beli kopi. Jual kopi. Kopi apa mbak? Perempatan aja. Gak usah banyak-banyak. Kan buat anak pondok toh. Anak pondok biar tahu. Buat siapa nanti nih, Ustadz Nawawi, tukang minum kopi di penjaganya pondok. 1 kilo, 1/4 kilo. 1/4 aja mbak. Jadi ini sudah sejak legend ya. Aromanya mas ya. Kalau kopi tubruk. Mana lagi? Ya ini enggak juga tubruk. Cocok lah kayaknya. Tapi kalau yang tanpa gula kurang enak. Kalau itu ini di Malang. Yes. Kita ada di Pasar Kelojen, Kota Malang. Katanya di sini ada Temple Legend. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya jadi bersih gitu pasarnya. Oh, pisang goreng tusuk Pak Sugeng. Oh, ini yang lagi viral guys. Pisang goreng tusuk. Oh, ditusuk ini. Katanya saking larisnya beliau udah berkali-kali umroh. Pisang tusuk. Guys. Ini ada ote-ote juga. Versi Kelojen. Ada lumpia juga dan rame. Ya, ini pisang-pisang yang gede-gede gini. Oh, pisang gede-gede gini ya.
rame guys. Ini di Pasar Kelojen, Kota Malang. Katanya pisangnya ini enak. Kue-kue tradisional. Masya Allah, kita beli dulu guys. Bismillah. Ini lumpur kentang panggang. Jadi memang di Malang ini mereka berkompetensi untuk membuat kuliner-kuliner yang unik, yang bisa viral gitu. Nah nih, lumpur kentang. Pasarnya bersih guys, sama seperti yang lain. Ini ada juga tahu. Tapi di pasar jualnya. Jadi beli pisang tadi apa? Beli pisang tadi? 11 baru ready. Beli pisang tadi kita pesen 10:30 baru ready. Masya Allah, saking larisnya beliau ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak betul kita disangguin makanan nih. Kayak konsep anak-anak muda, tapi mereka di pasar, lihat nih. Dan yang makan juga banyak anak muda guys. Tuh, ambil nomor antri dulu, lihat nih, ngantri. Warung mie cendana. Mie kuah habis, sisa mie goreng. Dan ini tutup jam 11 ya. Di pasar nih yang beli anak-anak muda. Masya Allah. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Jadi lihat guys, ini anak-anak muda makannya di pasar. Mereka bisnis di pasar, kayak kafe. Terbayang kalau kita buka bisnis begini di pasar, nggak ada. Ini ada yang jual ikan, terus ada ala-ala kafe, nasi uduk, tapi jajanan tradisional. Yang jual ya anak muda kayak mall gitu, tapi ini pasar. Coba lihat. Yang beli juga anak-anak muda, nongkrong di pasar. Keren. Kota Malang keren. Ini kopi Abah juga. Jadi kalian harus coba sendiri sensasi masuk pasar di Kota Malang, yang mana hampir seluruh pasarnya itu diisi oleh anak-anak muda dengan berbagai kreasi kuliner. Masya Allah, seru nih. Ini juga ada keripik tempe Pak Tono, Pasar Rakyat Kelojen. Ini orangnya. Kata Mbak Kiki ini bagus untuk dibawa oleh-oleh. Masya Allah, tabarakallah. Bisa bawa seberapa kata Mbak Kiki? Seberapa Mbak Kiki? Sampai banyak. Dibawain banyak nih. Banyak banget. Sini. Ada dusnya guys. Masya Allah, Mbak Kiki. Ya Allah, banyak. Jadi ini pisangnya. Jadi beliau sudah punya 3 cabang di pasar ini guys. Masya Allah, barokah. Jadi kami harus nunggu 30 menit untuk ngantri. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita ditraktir minum kopi. Ini kopinya di warung kopi Abah. Ini ada pisang tusuk juga, beli di sini, enak semua. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya Allah.
Masih bersama Mas Hanung dan Mbak Kiki. Masya Allah, ini luar biasa. Mbak Kiki dan Mas Hanung sudah mengajak kita kemana-mana. Mereka malah minta maaf karena tidak bisa begitu melayani, padahal kita yang minta maaf karena terlalu banyak merepotkan. Masya Allah, tabarakallah, orang baik, orang baik, orang baik. Kayak rumahku sendiri gitu loh. Jadi kayak gampang, oh ini dapur, aku seneng orang nganggep rumah kita. Ini pasar terakhir kita sebelum berpisah guys, karena sore kita harus sudah terbang ke Balikpapan. Masya Allah. Sahan sama Mbak Kiki dan Mas Hanung. Ketemu lagi nanti, makasih banyak. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat beliau. Kami sudah ditraktir selama di Kota Malang. Ya. Makasih Mas, Mbak. Ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi kita ya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ke hotel, siap-siap untuk pulang ke Samarinda. Bismillah, ini kita ada di Kampung Keramat, di pemakaman Kasin. Waalaikumsalam. Di pemakaman Kasin di Kota Malang. Kita akan ziarah ke makam Imamain. Imamain adalah ulama besar Kota Malang, yang mana di sini ada dua makam, makanya digelar Imamain. Ada dua imam, yaitu Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih dan ayahnya Habib Abdul Qadir Balfaqih, yang mana beliau berdua adalah seorang ahli hadis yang masyhur, pendiri daripada pondok pesantren Darul Hadis. Masya Allah, salah satu ulama besar yang memiliki jasa besar terhadap dunia pendidikan hadis di Kota Malang. Di sini makamnya, tapi sepertinya ditutup. Ini makamnya. Di sini makamnya. Tapi ditutup, kita ziarah dari luar saja. Insya Allah. Dilarang mengambil di dalam kubah, kita kan di luar, nah jadi masih boleh. Kalau di dalam nggak boleh. Di dalam sini makamnya guys, tapi sedang ditutup, nggak boleh masuk. Baik, kita baca doa dulu.